الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالعلوم في الدارين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين نويت التعلم لنيل رضا الله وإزالة الجهل عن نفسي وغيره ولإحياء الدين ولشكر النعمة بنية صادقة مع التوكل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا فرغت فانصب. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka kitabnya halaman 31. Al-Babut Tasi'a Asyar, bab yang ke-19. Al-Babut Tasi'a Asyar, bab yang ke-19. Fi fadilati du'ai, terkait keutamaannya doa. Keutamaannya doa, keistimewaannya doa. Kapan kita berdoa? Kapan nih? Kapan aja? Masya Allah. Yakin? Setelah sholat ada doa apa enggak? Wiridan apa enggak? Dikiran apa enggak? Yakin? Alhamdulillah. Berapa kali dalam sehari kita berdoa? Nah, ini bareng enggak itu? Berapa kali sehari berdoa? Berapa kali naik? Sedikit. Berarti sedikit mintanya, ya. Tapi banyak permintaannya, banyak keinginannya. Maka mari kita pelajari lebih dalam terkait doa. Apakah setiap kita berdoa harus dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Ya, nah. Setiap kita minta sesuatu kepada Allah, apakah harus Allah kabulkan? Harus apa enggak, Neng? Nah, pertanyaan lagi, kalau kita meminta sesuatu, mintanya ke siapa, Neng? Yakin? Allah, oke, Allah. Kalau kita minta ke Allah, apakah Allah itu wajib memberi apa yang kita minta? Enggak, kenapa? Dalam kita berdoa jangan terlalu fokus dengan jawaban doa. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, contohnya siapa ini? Ratu. Iya. Ratu Sholihah, ya kan? Minta sama Allah. Umpamanya Allah, Allahumma rzuqni zaujan sholihan jamilan. Umpamanya kan gitu. Jangan terlalu fokus, ya Allah, apakah nanti Allah benar-benar ngasih saya laki-laki yang sholih? Dikabulkan ataupun tidak, niat awalnya kita berdoa adalah memenuhi apa yang Allah perintahkan. Karena doa itu ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, mintalah kalian kepadaku, baru astajib lakum. Allah sendiri yang akan mengabulkan, Allah sendiri yang akan ngasih jawaban doa kita. Jangan terlalu fokus dengan jawaban. Kalau lagi doa ya fokus dengan Allah Subhanahu. Kadang kita kalau doa malah fokus dengan apa yang kita minta, tapi enggak fokus dengan Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas yang dalamnya dulu. Doa itu perintah itu. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir, berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Beliau mengatakan la yang bagi lil imami wal ma'mum. La yang bagi tidak seharusnya. La yang bagi tidak seharusnya, tidak sepatutnya lil imami wal ma'mum, bagi seorang imam dan makmum. Ini yang sering jadi imam siapa ya? Adra. Oh iya, solehah bagian ibadah. Umpamanya solehah jadi imam, si Rahma jadi makmum, si Anjani jadi makmum. Mana Anjani? Maka tidak patut apa? Ayah ruja minal masjidi. Itu aslinya ayah rujani, bukan Anjani itu ya. Tapi ayah ruja, nunnya dibuang. Keduanya untuk keluar minal masjid, dari masjid. Min ghairi du'ain, tanpa lebih dulu berdoa. Kalau selesai sholat jangan langsung OTW. Sekarang yang banin lebih disiplin, ya, di absen sebelum adzan. Kalau adzannya sudah selesai kok belum hadir, berarti alfa. Itu kalau yang banin. Dan setelah sholat pun diawasi, nggak boleh keluar masjid sebelum selesai dzikirannya. Layak bagi lil imam wal makmum, tidak selayaknya bagi imam dan makmum ayah ruja minal masjid, keduanya keluar dari masjid min ghairi du'ain, tanpa lebih dulu berdoa. Kenapa nggak boleh langsung keluar? Beb, nih perhatikan Beb. Beb, maju lagi alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa idza faragta fansab. Fa idza faragta, ketika engkau telah selesai melakukan satu ibadah. Fa idza faragta, ketika engkau telah selesai melakukan satu ibadah, fansab, maka beralihlah ke ibadah yang lain. Fansab, maka beralih ke ibadah yang lain. Makanya setelah sholat ada yang namanya muhadasah. Setelah sekolah selesai ada yang namanya apa itu? Ngasih mahfudat, ngasih apa? Mufrodat. Setelah sholat langsung ke masjid, nggak langsung tidur. Padahal jam paling enak untuk tidur itu setelah pulang sekolah, pikiran capek, nyetel kipas angin, tidur enak banget. Tapi kenapa kok enggak? Ini kita mengamalkan faida faragta fansab. Setelah sholat 5 waktu enggak langsung ke kamar. Setelah salam enggak langsung ke kamar, tapi dikira dulu, baca Quran dulu, karena ini faida faragta. Setelah mondok selesai, ya enggak lantas kita santai-santai, tapi tetap belajar lagi dan terus belajar. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Farghab apa maknanya farghab? Dan bersandarlah ila rabbika, kepada Tuhanmu.
Karena kalau kita bersandarnya ke Labib, suatu saat Labib pindah, wah jungkel kita. Bersandar itu siapa itu namanya bagian ibadah? Siapa namanya? Nama aslinya? Hah? Rizky. Kok baru kelihatan kemana aja ya? Pulang. Maju lagi. Mungkin beliau lagi mempersiapkan mau kuliah ke Mesir atau di Yaman. Ai idza faragta minal ibadah, ai idza faragta jika kamu selesai minal ibadah dari satu ibadah, fa idza faragta minal ibadah selesai dari satu ibadah, fangsab fid du'a. Fangsab maka beralihlah fid du'ai untuk berdoa. Nih, kelas 5 kan saat ini menjadi kelas yang paling tinggi pondok. Udah gitu sholatnya paling depan atau paling belakang? Paling belakang. Yang depannya apa itu yang depannya? Yang depannya zikiran, yang belakangnya ngomong sendiri loh, saya nggak menuduh berarti ya. Ini terutama nih, siapa ini beliaunya ini. Nah ya, ya kan sebagian mudabirnya ya kan mengawasi adiknya yang tidur suruh berdiri, yang belakang termasuk beliaunya, kepalanya dari belakang nggak kelihatan. Iya, ada pelakunya ini, yang cewek kayak gitu nggak? Kalau di Putra itu banyak, kalau Jumatan, kalau subuhan, ini banyak kelihatan kepala yang nggak kelihatan kalau dari belakang. Nah, gimana? Soalnya kayak gini. Nggak kelihatan sampai kepala. Ini fangsab fi du'a, setelah kita sholat ya jangan ke kamar ataupun jangan tidur. Fangsab fi du'a warghab fi ma indallah, berharaplah sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Warghab, berharaplah fima, terkait sesuatu, indallahi, yang ada pada Allah Subhanahu. Lah kenapa pas jikiran kok tidur? Apa saking ngantuknya? Apa jangan-jangan pas sholatnya aja tidur? Nah kan gitu. Kalau setelah salam itu langsung tidur, kemungkinan pas sholatnya juga sambil ngantuk berat. Biasanya udah salam dia masih banyak. Makanya begadang boleh begadang, jangan kebanyakan begadang yang kurang manfaat. Watlubhu minhu, dan carilah sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kita setelah doa, setelah sholat itu berdoa, setelah zikiran bareng kita doa bareng-bareng. Kelebihan kita doa bareng-bareng, kalau doa satu orang belum tentu diijabah. Tapi kalau doa bareng-bareng, umpama yang khusyuk itu cuma rizki, insya Allah yang lain dikabul. Umpama semuanya
hatinya nggak fokus, pikirannya nggak fokus, tapi yang fokus cuma alit, yang lainnya kena. Kenapa sih setelah sholat kok dikir bareng-bareng suaranya keras? Ya biar lebih semangat, dikir berjamaah, rahmatnya turunnya lebih banyak. Biar yang belum hafal bisa menirukan juga. Waqad jaa fil hadis, nih. Waqad jaa fil hadis, terdapat keterangan dalam suatu hadis. Waqad jaa fil hadisi, terdapat keterangan dalam suatu hadis an Anas bin Malik, di mana hadis itu berasal dari sahabat Anas bin Malik. Kelas 5 nggak ada yang namanya Anas ya? Iya. Hasbi kemana nih? Hasbi kemana? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, apa isi hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza qamal imamu fi mihrabihi wa tawatarat as-sufuf nazalat ar-rahmatu fa awwalu dzalika tusibul imam summa man an yaminihi summa man an yasarihi summa tatafarraqur rahmah anil jamaah. Idza qama al imam, ketika seorang imam telah berdiri, katakan saja imamnya namanya Diki, katakan saja imamnya namanya Amar yang suaranya menggelegar. Kemarin ada haul ulama-ulama Cipondoh, ya kan, acaranya di Kecamatan Cipondoh. Saya baru tahu kan ada yang namanya petir, ya, daerah petir. Kenapa dinamakan petir? Karena dulu ada seorang jawara. Tidak hanya jawara, tapi beliau punya keahlian qori, yang suaranya itu menggelegar seperti petir. Suaranya luar biasa kayak petir. Makanya daerah itu, karena orang itu berada di tempat itu, maka tempatnya lebih dikenal dengan petir. Kelas 5 yang suaranya kayak petir siapa ini? Siapa? Diki. Fatur asli. Fatur itu punya bakat terpendam, tapi lupa mendamnya di mana. Nggak ketahuan. Ilham juga aslinya suaranya mantap, cuma nggak pernah dieksplor. Idza qamal imam, ketika seorang imam telah berdiri fi mihrabihi, di mihrabnya. Mihrab itu tempat khusus untuk imam, itu namanya mihrab. Di sini mihrab. Di Qur'an ada mihrabnya apa enggak? Ada ya. Idza qama al-imam fi mihrabihi wa tawatarat as-sufuf dan sof mulai datang beruntun, tawatur. Wa tawatarat as-sufuf, dan sof mulai beruntun tuh. Mulai 1 sof, 2 sof, 3 sof gitu. Softnya mulai terisi. Fatur dan Rizki. Rizki kalau sholat di sebelah mana Rizki? Hah? Ngimami masjid? Wah. Kalau Diki biasa jadi
imam di masjid. Kalau Rizki ngimami masjid, berarti sholatnya di sana. Wah, ngimami masjid. Karena dia orangnya sabar banget. Imamnya di sini, sholatnya di situ tuh. Nah, di mana? Musola. Wah. Di marbot. Sah enggak jamaah di situ? Kalau imamnya di sini, makmumnya di situ enggak sah. Ya, walaupun posisinya di belakangnya imam enggak sah kalau sholatnya di marbot. Nanti kita bahas. Nazalat ar-rahmah, ketika imam sudah berdiri di mihrabnya, saf-saf mulai tertata. Saat itu juga nazalat ar-rahmah, rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah turunkan, Allah kucurkan. Siapa orang yang paling banyak mendapatkan rahmah? Rahmah ada yang namanya rahmah. Siapa? Baby. Fa'awalu dalika tusibul imam. Fa'awalu dalika, maka rahmat tersebut, fa'awalu dalika, rahmat tersebut pertama kali tusibul imam, mengenai imam. Jadi sasaran pertama ketika rahmatnya Allah diturunkan, ketika sholat jamaah ingin dilaksanakan, ingin didirikan, yang pertama kali mendapat rahmatnya Allah siapa? Imam. Fa'awalu dzalika tusibul imam. Setelah imam siapa? Summaman an yaminihi. Kemudian orang yang posisinya di sisi kanannya imam. Kemudian orang yang softnya di sisi kanannya imam. Nah, ini perlu kita ketahui juga cara mengisi soft yang benar. Kalau orangnya dua, cuma imam dan makmum, maka posisinya makmum itu di sebelah kanan dan agak maju. Posisinya itu agak maju kalau memang makmumnya laki-laki, dan juga tidak terlalu mundur. Tidak terlalu mundur. Nanti kita praktek. Setelah orang yang berada di kanannya imam, sumaman an yasarihi, kemudian rahmat itu mengenai man an yasarihi, man seseorang, an yasarihi yang berada di sisi kirinya imam. Umpama dua orang awalnya imam dengan makmum, maka makmum pertama di sisi kanan. Umpama datang lagi makmum kedua, berarti yang kedua itu berada di sisi kiri. Kalau datang lagi berarti di tengah. Summa tatafarraqu ar-rahmah 'alal jamaah. Summa tatafarraqu ar-rahmah, kemudian rahmat tersebut berpencar. Kemudian rahmat tersebut berpencar 'alal jamaah, mengenai seluruh jamaah. Walaupun sholatnya sambil ngantuk. Yang namanya Anjani dapat, rahmah dapat, Alif dapat, Rizki dapat, Soleha dapat, Rabu. Fa'awalu dzalika summa tatafarraqu ar-rahmah 'alal jamaah. Udah ya, kena semua itu. Fikih, fatur kena, walaupun paling belakang. Tapi rahmah yang paling sedikit didapatkan bagi orang yang sholatnya paling belakang, apalagi paling pojok. Makanya biasanya sholat jamaah yang kurang fokus itu yang posisinya paling pojok. Ya.
paling pojok. Kenapa? Setannya lebih banyak. Karena inna iblisa sab'una walada. Setan itu punya 8 anak. Yang setiap anaknya iblis itu punya tugas masing-masing. Ada yang namanya walhan, ada yang namanya duksur, ya. Ada yang tugasnya mengganggu orang waktu wudhu. Maka kadang ada orang kalau wudhu setengah jam, iya, nggak berhenti. Nawaitul wudhu. Kenapa dia lama? Karena ingin mensinkronkan antara bisikan hatinya dalamnya dengan basuhan pertama. Kan yang namanya niat itu qasdul fi'li muqtaronan bi fi'li. Ada niat dalam hati yang niat itu berbarengan dengan awal kali basuhan, tapi dia selalu ragu-ragu. Nawaitul wudhu. Ada juga tugasnya setan yang mengganggu orang waktu sholat. Jangan dikira pas sholat itu nggak digoda, tapi memang ada tugas setan yang ganggu orang waktu. Sehingga kadang ada orang sholat nggak jadi-jadi, ya kan? Usolli fardhu subuh, ulangi Allah. Namanya was-was. Saya punya teman kayak gitu tuh. Kalau sholat nggak jadi-jadi, usolli fardhu subuh rakaatain Allah. Sampai hampir setengah jam. Itu namanya was-was itu bukan berarti tanda orang paham agama, tapi karena dia itu godaan setan. Dia orang itu ibadahnya nggak yakin dengan niatnya. Ya udah, yang penting niat itu kan nggak harus dari hamzahnya Allah sampai roh itu langsung kena semua. Walaupun pasgar artinya baru niat cukup, ya. Allahu Akbar. Kemudian kalau ada niat pasgarnya sudah cukup. Yang nggak cukup itu kalau setelah selesai takbir baru artinya niat. Allahu Akbar. Sudah selesai baru artinya niat. Ini nggak sah, harus diulangi. Ya kan? Tuh. Terus apa lagi? Dan juga takbir itu semua hurufnya harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Nggak boleh Allah. Harusnya hamzahnya lam ha, hamzah kaf ba, roknya terdengar semua oleh dirinya sendiri. Allahu Akbar. Nggak boleh juga Akbar. Allah. Harus kedengaran. Ya, jangan kayak orang nado. Allah. Apalagi nggak kedengaran suaranya. Ya, tanda orang paham fikih atau enggak itu sudah mulai terlihat saat takbir. Ya kan? Pas sholat. Takbir itu minimal hurufnya, seluruh hurufnya harus terdengar oleh dirinya. Itu yang paling dasar. Hamzah ya hamzah. Lain ya, nggak boleh juga diawali dengan wawu. Dalam kitab takbiratus sajdah syaratnya takbiratul ihram itu ada 21. Di antaranya tidak boleh diawali dengan wawu, nggak boleh tarik wawu. Atau di antara lafaz jalalah dengan takbirnya ditambahi wawu. Allahu Akbar. Ya. Atau hamzahnya terlalu panjang. Atau haknya ditambahi wawu. Allahu Akbar. Atau haknya ditambahi alif. Allahu
Setelah itu summa yunadi malakun, kemudian malaikat berseru. Summa yunadi malakun, malaikat berseru. Malaikat mengumumkan sesuatu. Apa isi informasinya malaikat? Rabiha fulanun wa khasira fulanun. Rabiha, beruntunglah fulanun, si fulan. Beruntunglah si alif, beruntunglah si Diki yang berada di saf awal. Beruntunglah si Amar, posisinya di sebelah kanannya imam. Wa khasira fulanun, rugilah seorang fulan, katakan saja namanya Fakih. Kalau saya sebut fakir dan fakirnya, kok yang jelek saya. Yang datangnya jamaah terlambat, sudah telat paling belakang, sholatnya buru-buru. Wa khasira fulanun, kata malaik. Siapa yang dikatakan Rabiha fulanun, orang yang beruntung? Farrabihu man yarfa'u yadayhi bid-du'ai ilallahi ta'ala idza faragha min salatihil maktubah. Farabihu, orang yang beruntung. Itu baju coklat siapa namanya? Hah? Fadil. Siapa namanya? Nabil. Iya nih. Bil. Nabil ini ya. Pokoknya banyak inceran saya di kelas 5. Bil, sama yang biasanya pensinya saya ambil itu siapa? Orangnya kok nggak ada ya? Farabihu, orang yang beruntung adalah man yarfa'u yadayhi, orang yang mau ngangkat kedua tangannya. Man yarfa'u yadayhi, orang yang mau ngangkat kedua tangannya bidu'ai, ketika doa, ketika minta ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza faragha, ketika dia telah selesai. Idza faragha, ketika dia telah selesai min sholatihil maktubah, dari sholatnya yang wajib. Ini yang ngomong bukan mudabir, beruntunglah si anu. Bukan ustadznya juga, beruntunglah si anu. Tapi ada suara yang kita tidak mendengarnya, di mana suara itu disuarakan oleh salah satu makhluknya Allah, namanya malaikat. Apa seruannya malaikat? Tuba atau ar-rabih man yarfa'u yadayhi bidu'a ilallahi ta'ala idza faragha min sholatihil. Beruntung orang yang setelah sholat dikira kemudian pas doa tangannya mau diangkat. Makanya termasuk adab, ya, bukan kewajiban tapi adabnya berdoa itu tangannya diangkat. Diangkatnya seberapa? Nabi Muhammad kalau doa itu tangannya diangkat sampai apa namanya? Belikatnya itu kayak kelihatan, putih-putihnya itu kelihatan kayak gini. Ya minimal sejajar lah, sejajar dengan pundaknya. Amin, amin. Nah, kalau kayak gini, hawanya pinginnya jatuh lagi. Amin ya Allah. Orang yang kalau doa ngangkat tangan, itim. Ini apa itu? Orang yang ketika doa ngangkat tangan, ini menunjukkan keseriusannya. Tapi jangan terlalu lebay juga. Bolong. Jangan terlalu tinggi. Ya sejajar dengan pundak aja. Amin ya Allah.
Allah ini paling nggak serius, tapi minta dong ya, minta ingin buat beli pulsa, nah berarti kan serius ingin minta. Tapi kalau tak uangnya kayak main-mainan, tunjukkan ke seri. Cewek aja suka sama yang serius, bukan yang main. Kenapa di catur nggak ada yang namanya ratu, adanya raja? Di catur itu nggak ada yang namanya adanya raja. Karena yang namanya ratu, yakni perempuan, bukan untuk permainan. Ya kan? Catur kan permainan kan? Karena yang namanya perempuan bukan sebagai permain. Paham Rizky? Rizky udah paham. Siapa nama aslinya? No. Rizky Ramadan. Wal khasir. Sekarang siapa yang dikatakan rugi? Wal khasiru huwa alladhi kharaja minal masjid bila du'ain. Wal khasiru, adapun orang yang rugi, huwa alladhi, yakni orang kharaja minal masjid, yang dia keluar dari masjid, yang dia keluar dari musola, dia keluar dari qa'ah, tapi keluarnya bila du'ain, dengan tanpa berdoa. Habis salam langsung pelencing, habis salam langsung ke kamar. Alasannya ke kamar mandi, padahal malas zikiran. Alasannya, Ustaz, perutnya mules, pengen BAB. Wa idza kharaja bila du'ain, wa idza kharaja, ketika seseorang keluar, bila du'ain, tanpa lebih dulu doa, bila du'ain, tanpa berdoa, maka ada salah satu makhluknya Allah yang merespon. Siapa itu? Siapa nih? Qalat al malaikatu, berkatalah malaikat. Qalat al malaikatu, berkatalah malaikat, ya fulan, wahai fulan, sebut saja namanya, Fatur. Kalau kurang terang, dinyalakan lampunya. Ya fulan, wahai Rizki, istagnaita anillah. Istagnaita, sombong sekali kamu. Sombong sekali kamu, seakan gak butuh Allah Subhanahu. Malikun, malaka. Itu kalau digabung kita nyangkanya malikun, padahal malaka. Malaka indallahi hajah. Malaka, apakah engkau tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baru salam kok keluar, kata malaikat itu, istagnaita anillah, kamu seakan-akan kok nggak butuh sama Allah. Malaka indallahi hajah, emang kamu nggak ada kebutuhan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kebutuhan kita itu banyak. Pingin kirimannya lancar, pingin urusannya pingin pelajarannya paham, pingin hafalannya pingin makin glowing, ya kan? Pingin beli HP Apple Pro, HP Apple Pro itu namanya apa itu? Ya kan? Pingin beli
pingin orang tuanya pingin orang tuanya panjang langsung sombong. Setelah sholat langsung keluar. Kata malaikat gimana? Ya fulan istagnaita anillah famalaka indallahi haja. Emang kamu nggak butuh apa-apa Ibnu? Butuh kan? Ada yang butuh, ya Allah saya ingin sekali-kali punya sarung BHS, walaupun BHS-nya Cosmo. Yang Cosmo pingin naik jadi Jaguar, yang Cosmo pingin yang premium, yang klasik. Kan berarti kita itu manusia yang banyak kebutuhan. Padahal Allah itu lebih senang kalau hambanya sering minta. Beda sama sesama manusia. Kalau saya minta sama fakir, tiap hari kamu harus ngasih saya 5.000 tuh. Mesti fakir apa fakir? Fakir. Mesti fakir marah. Nah, ini orang kok minta jatah preman terus. Nabil gitu, Bil. Tiap hari Bil 10.000. Tiap hari saya minta Nabil 10.000 ataupun 2.000, mesti Nabil murka. Beda sama Allah Subhanahu. Justru kalau Allah nggak diminta, Allah marah. Ini Diki sombong amat nggak pernah minta. Tapi justru Allah itu senang kalau hambanya sering malah manusianya yang bosan. Kalau Allah justru senang. Kenapa kadang doa itu nggak cepat dikabulkan? Kenapa kadang doa itu lama dikabulkannya? Karena saat itu Allah lagi senang mendengar rintihan doa kita. Itu loh, ya kan? Nabil, ya Allah, ya Allah, moga-moga ya Allah seminggu dikirimi 500, ya Allah, buat seminggu 500. Nah, tapi Allah senang. Ya aslinya Allah gampang aja, lewat orang tuanya dikasih rezeki yang banyak, kemudian bisa ngirim tiap minggu 500. Tapi kata Allah, kalau saya kasih tiap minggu dia bisa 500, mungkin belajarnya kurang. Nah, gitu ya. Kadang doa itu Allah pending, nggak cepat dikabulkan, bukan karena Allah tidak mau mengabulkan, tapi ada kalanya Allah itu lagi senang mendengar rintihan doa kita. Karena banyak orang yang kalau sudah dikabulkan doanya sudah nggak mau berdoa. Nahtadim bilhamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.